Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta pintu langit dimanapun Anda berada, para subscriber dan juga para pecinta misteri. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa, salah satu subscriber daripada Pintu Langit yang ingin bincang-bincang atau sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada siang hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ilmu buat kita semuanya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu tamu istimewa saya, yaitu Bang Ilham Ansori. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah kabar sehat. Bang Ilham ini adalah salah satu subscriber dari Pintu Langit. Beliau sengaja untuk menemui, ingin bincang-bincang dengan saya yang mempunyai channel Pintu Langit. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan buat semua para pecinta channel Pintu Langit, pecinta misteri selalu dalam ridha Allah, dan mudah-mudahan sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bang Ilham, ini kita masih di bulan Syawal. Kita mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu. Maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lebaran tahun yang bisa. akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita santai aja nih Bang Ilham nih. Ini gimana nih sampai Bang Ilham ini ingin bertemu, ingin bincang-bincang dengan Pintu Langit ini, apa sih alasannya? Alasan. Oke, sebelum saya ingin bertanya-tanya kepada seorang YouTuber. belum. Masih tahap-tahapan lah. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ilham, salah satu subscriber guru saya nih termasuk. Jadi alasan saya ingin bertemu beliau ya ingin menanyakan saja lah tentang konten-konten yang beliau bikin, yang seperti semua penonton Pintu Langit melihat gitu. Jadi gini, saya manggilnya guru apa nih? Bebas ya, asal jangan guru. Soalnya kalau guru berat banget bahasanya. Salah satu guru saya juga termasuk beliau, rekan teman partner juga dulu di ada sebuah inilah instansi. Jadi gini Pak, saya datang kemari beralasan ingin menanyakan sesuatu. Kenapa kenapa ente mau mengambil konten misteri itu dulu? Kenapa saya mau mengambil konten-konten misteri? Pertama, saya menyikapi sekarang ini kan banyak nih ya konten-konten YouTuber misteri gitu kan. Jadi kita sebenarnya ingin menengahi aja, awalnya ingin menengahi dan ingin memperjelas sebenarnya kita di dunia misteri ini yang sering kita bilang dengan alam gaib ya. Kita percaya ke alam gaib gitu. Cuman kalau mohon maaf, menurut penilaian saya sendiri, bagaimana sih kita menyikapi untuk bisa memberikan sesuatu yang baik di saat mungkin kita live streaming atau menampilkan tayangan-tayangan misteri itu tidak keluar dari jalur-jalur akidah, agar tidak menyimpang daripada jalur-jalur akidah. Jadi saya yang ditanya. Kedatangan saya di sini memang ingin bertanya kepada beliau. Jadi saya ingin bertanya sama beliau, kenapa tuh beliau ini senang gitu buat konten-konten misteri. Tapi nggak semuanya misteri loh Ilham. Oh gitu. Nggak semuanya misteri loh, nggak semuanya misteri. Karena kan kita lihat nih beberapa konten yang orang youtuber itu banyak lah variasinya. Nggak selalu tentang misteri, ada yang ketawa-ketawaan, bahkan konten-konten ketawa-ketawaan itu yang malah lebih laku gitu. Lebih laku gitu ya. Iya, ya itu aja sih
pertanyaan saya. Terus Ya ini jadi saya ditanya nih kayak gini, apa kalau manfaatnya sih sekedar ingin menginformasikan aja ya hal-hal yang misteri itu. Nah, saya mau bertanya lagi kepada beliau nih, ada nggak kendala yang selama ini beliau terima gitu, kendala yang beliau terima saat sedang live di kita lihat dah live-nya itu di malam hari dengan sunyi, rumah kosong, terus makam keramat, ada pocong di situ. Saya kan sebagai subscriber ingin bertanya kepada beliau gitu, ada nggak kendala-kendala itu? Kalau kendala pasti ada Pak Ilham. Yeah. Kalau kendala pasti ada ya. Terutama kita selalu saya dengan tim itu untuk menyambangi tempat-tempat seperti itu selalu berniatnya satu rahmi. Kita niat satu rahmi, kita yakin bahwasanya alam gaib ini, alam jin ini pasti memang sudah ada kan, kita yakin dan kita kenal bahwa ada yang namanya jin khawarij, jin iblis, semuanya kita yakini. Dan kendala-kendala itu banyak ya, terutama kita perlu waspada selain daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk gaib, dan kita juga harus menjaga antisipasi dari gangguan binatang-binatang buas. Ini yang sering lebih menakutkan, dan juga zaman saat ini kita lebih, mohon maaf ya, kalau menurut pribadi saya sendiri, kita kalau kita bikin konten lab misteri, yang kita khawatirkan itu yang lebih membahayakan itu sebenarnya bukan daripada alam gaibnya, tapi dari binatang melata. Dan juga ini yang mohon maaf, yang lagi mau wabah ini ya sering banyaknya pembegalan, ini yang sering kita kendala itu ya harus kita waspadai. Dan juga ada kendala-kendala mungkin mohon maaf di saat kita melakukan live streaming. Pertama kita selalu minta izin sama yang ada di area situ, apakah tokoh-tokoh di situ. Dan juga yang kedua, kendala yang kedua itu di saat kita live streaming, kalau kita bawa tim, terkadang tim juga mungkin mohon maaf adanya benturan metafisika dari alam gaib. Jadi kita harus juga ada tanggung jawab sama tim agar gimana caranya tim kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada sebuah apapun. Berarti selama ini kendala-kendala itu sudah diminimalisir ya. Masya Allah, subscriber dari Pintu Langit, kita support terus channel beliau. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ini banyak tanya nih. Gak apa-apa kan ya? Ya, karena saya di sini. Ini seharusnya saya yang nanya, bukan beliau yang nanya. Sudah dari 2 minggu yang lalu minta jadwal beliau susah untuk bertemu. Baru hari ini Allah izinkan berwasilah sama beliau. Baru hari ini juga ditemu sama beliau. Beliau itu jadwal padat para subscriber Langit. Luar biasa. Di sini saya mau nanya-nanya aja dah sama beliau. Gimana maksudnya selama ini apakah sudah pernah, ya kalau kita lihat dalam tayangannya itu, apakah selama ini tim maupun beliau ini sudah melihat belum gitu dengan tertangkap kamera sebuah misteri atau apalah atau apa gitu selama ini? Untuk ini sebenarnya kalau untuk kita bicara masalah penampakan ya, bisa penampakan ya, saya punya keyakinan nih Pak Ilham, yang kita ketahui lah ya, dari beberapa tokoh lah, kita yakin bahwasanya kehidupan alam gaib itu ada, kehidupan jin itu memang ada. Terutama kita yakin dalam surah An-Nas ya, waswisu fi sudurin nas, kan yang berbesit di dalam diri manusia, itu sebenarnya yang paling besar. Kalau misalkan Pak Ilham menanyakan apakah sudah ada penampakan, kalau kita berada di tempat-tempat yang mungkin sedikit keramat, yang mungkin posisi yang alam, itu pasti perasaan kayak merinding, kayak apa itu pasti kita alami. Dan juga suara-suara yang terkadang ada, kita dengar, tim pun dengar, itu sudah ada, pasti ada. Dan untuk penampakan secara jelas kita memang belum dapat, secara jelas nyata kita itu memang belum dapat. Tapi kalau mungkin sekedar kita lagi berputar, tahu ada sekelasan, ada bayangan atau apa, itu juga pasti ada ya. Tapi kalau saya punya keyakinan yang bilang,
makhluk jin ini nggak semuanya bisa wujud secara padat. Bahkan saya pernah konsultasi dengan seseorang bahwasanya jin ini mau padat itu kalau dia lagi ada masalah, kalau dia lagi ada masalah dia terkadang memang bisa mewujudkan wujudnya. Tapi kalau kita kan terbalik. Kalau kita ada masalah ngilang, kalau dia ada masalah manusia wujud gitu. Ya jadi kita sama-sama makhluk Allah gitu, sama-sama. Dan yang saya kenapa sih mau terjun ke dunia misteri ini bukan semata-mata ingin sok-sokan. Jujur saya dan juga tim kosong, nggak ada apa-apanya, cuma kita niat karena Allah. Mudah-mudahan ingin memberikan suatu tayangan bahwasanya alam gaib itu, kehidupan alam gaib itu kita harus meyakini itu ada, memang ada, dan kita harus bisa menjaga juga etika di saat kita silaturahmi atau datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan atau diangker lah. Kalau kita misalkan datang dengan cara marah-marah atau membabi buta, karena Ilham, saya datang ke Bapak Ilham, saya marah-marah sama Pak Ilham. Pak Ilham nggak tahu saya, karena Pak Ilham marah lah. Wajar marah kan? Wajar. Tapi kalau saya datang merasa ini jin udah gak ada harganya gitu. Ini udah gak ada harganya jadi sama sekali, ya Allah karim. Iya kan? Karena dicari sama beliau. Ini udah gak ada harganya tuh kan. Gitu aja Pak. Tapi sih kalau melihat konten-kontennya sih asik. Asiknya itu kenapa? Jadi kita tahu bahwa kawasan ini itu memang ada misterinya. Jadi ya sedikit diinformasikan saja sama orang-orang banyak gitu bahwa ada pocong lah, ada penampakan inilah. Kalau kita sendiri itu tidak meyakini sih nggak bakalan ini ya Pak, nggak bakalan, nggak ada rasa takut. Tapi kalau kita memang ada dan kitanya penakut, udah pasti. Udah pasti. Udah gini, ada salah satu subscriber juga pernah nanya nih, apakah pocong itu jelmaan dari orang yang sudah meninggal? Iya. Nah, ini karena asumsi kita ini bahwasanya kalau pocong ini identik dengan
orang yang sudah meninggal. Dan sekarang ada yang bertanya, apakah kalau kita melihat sesuatu orang yang sudah meninggal itu, misalkan mohon maaf ya, ada orang gantung diri atau ada orang matinya ini nggak wajar lah. Terus sering ada punya penampakan seperti yang meninggal ini sendiri, apakah itu memang dia nyata atau memang bukan gitu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang masuk sama saya. Karena saya mau tanya Pak Ilham, kalau menurut Pak Ilham gimana? Nah, karena balik tanya kan, tadi sampai nanya saya, karena saya nanya sampai kan. Saya sih nggak bisa jawab karena apa ya, saya sendiri ini baru ikutin misteri ini ya di Pintu Langit. Misteri ini ya ada sih beberapa YouTuber yang saya sudah ikuti konten-konten tentang misteri. Tapi kan kalau di mohon maaf mungkin di channel lain sering penampakan. Iya, ada yang penampakan itu. Ada setan, ada kuntilanak merah, kuntilanak putih. Nah di sini saya mau balik lagi sama beliau nih. Ini tadi pertanyaannya belum dijawab sama beliau soalnya ya. Saya kalau untuk jawab pertanyaan beliau belum mampu untuk ke situ, tapi datangnya saya di sini kan untuk nanya sama beliau gitu. Ini subhanallah ini Pak. Jadi kan saya pernah lihat di konten-konten YouTube mereka tuh, ada penampakan sosok perempuan dengan rambut panjang, ada penampakan kuntilanak, maksudnya ya berbentuk kuntilanak, terus berbentuk pocong, itu tangkap kamera. Apakah selama ini ada keinginan hal yang seperti itu tertangkap dengan channel Pintu Langit? Keinginan masih ada, keinginan pasti ada ya Pak ya. Siapa sih yang nggak ingin menyuguhkan sesuatu yang real gitu. Tapi di sini kembali lagi konsep awal saya untuk terjun ke dunia misteri ada, mohon maaf sedikit untuk sambil memberikan informasi kepada pecinta misteri itu bahwasanya hal gaib ini, kehidupan gaib ini, jin ini nggak semudah mereka bisa menampakkan wujud gitu loh. Jadi hanya orang-orang tertentu, bahkan hanya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin ada orang yang mempunyai indera keenam bisa melihat hal-hal gaib gitu ya, itu secara mata batin, tapi secara zahir itu sulit sebenarnya. Seandainya pun ada perwujudan, kita selalu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita penyusuran live streaming atau yang lain-lainnya. Jika ada saudara kita dari makhluk jin yang ingin mewujudkan wujudnya, silakan wujud dengan ridhonya Allah gitu. Kalau Allah ada ridho, pasti nggak mengganggu kita gitu. Wujud dengan ridho Allah dengan sebaik-baiknya wujud, nggak usah nakut-nakutin, nggak usah bikin panik, nggak usah bikin buat ya. Mantap, di channel Pintu Langit. Jadi terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, siap. Karena kan jadwal beliau padat, jadi sebenarnya nggak padat teman. butuh waktu ya beberapa menit lah untuk ketemu beliau, juga udah senang ini. Ada nggak di channel Pintu Langit, apakah memang concern di misteri atau nanti ada dengan perkembangan media-media ini kan banyak konten-konten yang menarik gitu. Ada nggak apa memang concernnya memang ke misteri atau nanti dikolaborasikan dengan konten-konten lain? Para pecinta misteri, terima kasih Pak Ilham. Sebenarnya di channel Pintu Langit ini nggak hanya misteri Pak Ilham. Jadi seperti Pak Ilham tahu kan. Jadi kita di misteri ini yang tadi awal saya bilang hanya ingin sedikit memberikan penyegaran, memberikan informasi agar kita tidak rusak akidah kita ini. Ya, agar tetap kita di dalam koridor Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan sampai kita rusak akidah kita. Mohon maaf, jangan sampai merusaklah dalam kita memberikan suguhan tayangan. Akhirnya kita menggunakan berbagai macam cara untuk mencari sesuatu yang itu sebenarnya mohon maaf di luar syariat daripada syariat agama. Dan juga konten di Pintu Langit ini bukan hanya misteri, juga ada kita niatnya di sini adalah seperti kalau disebutnya gado-gado ya. Iya, di mix lah. Nah, ya di mix lah. Ada misteri, ada juga mungkin mohon maaf sekarang salawatan, pengajian dan lain-lain. Jadi nggak fokus di misteri saja. Karena di misteri ini dari saya mengambil dari beberapa masukan dari para teman-teman YouTuber juga, diminta untuk sedikit agak memberikan pencerahan kepada para YouTuber misteri agar tidak salah menggunakan konten yang gitu. hal yang ini. Jadi kita saling menjaga,
saling mensupport, intinya saling mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sih ya kita bertemu sama beliau, puaslah untuk bincang-bincang sama beliau. Ya mudah-mudahan diundang lagi di pintu channel lagi. Insya Allah, mudah-mudahan untuk Pak Ilham kita selalu terbuka. Insya Allah ada kelanjutan dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Amin. Dan juga nanti saya akan bikin video dengan beliau, mungkin saya akan bertanya dengan beliau. Boleh. Dengan keahlian beliau di dunia yang digeluti oleh beliau, seperti apakah yang saya tahu ini beliau ini bergerak di salah satu perusahaan yang bergerak di Bidang properti. Nanti kita akan tanya sama beliau. Boleh. Ya, oke. Pak Ilham, Terima kasih banyak ya, atas waktunya sudah diundang kemari. Oke, salam sukses, Salam salam buat sukses. keluarga semuanya. Siap. Jangan lupa para penonton channel Pintu Langit, subscribe, share, dan komen Oke, sebanyak-banyaknya. terima kasih. Oke, Pak Ilham, terima Siap. kasih Terima kasih. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk para pecinta Pintu Langit. Demikian bincang saya dengan Pak Ilham Ansori. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan untuk kita bertanya kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam satu channel.